君の差が払うな。まさか女神、ただ守りが厳しくなるだけさ。Halo semua, bagaimana kabarnya? Semoga keadaan kalian baik-baik saja. Seperti biasa, pada minggu ini kembali kita akan membahas alur cerita dari anime Mashle Majiken Muscle season kedua episode keempat, yang mana akan menampilkan pertarungan epik dari Mas melawan Karapako. Nah, kira-kira bagaimanakah keseruan dari ceritanya? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alurnya. Pada episode sebelumnya, setelah Mas dan kawan-kawan berhasil menyelesaikan ujian Pictionary Suci tahap pertama, di mana mereka harus mencari kunci yang terletak di dalam balon. Lalu pada episode kali ini, cerita pun berlanjut memperlihatkan Mas dan kawan-kawan yang akan menyelesaikan ujian Pictionary tahap kedua, di mana mereka dibagi menjadi 3 kelompok, dan masing-masing dari mereka diberikan sebuah kristal yang harus mereka lindungi untuk memenangkan ujian pada tahap ini. Serta mereka yang kelompoknya sama sekali tidak bisa melindungi kristal yang diberikan akan dinyatakan gagal. Walaupun di sini kelompok Mas hanya punya 1 kristal saja untuk dilindungi, yaitu kristal milik Finn, namun ia yakin selama mereka bertiga tetap bersama, mereka akan baik-baik saja. Akan tetapi sesaat setelah Finn memikirkan hal itu, mereka bertiga malah dikirim ke sebuah tempat dalam keadaan terpisah. Menyadari hal itu, Finn merasa sebagai anggota terlemah pun begitu bingung sekaligus khawatir, sebab untuk apa mereka dibuatkan kelompok walau ujiannya akan berpisah. Setelah itu kita diperlihatkan sebuah scene yang memberitahukan mengenai 13 tongkat sihir kuno yang hanya dapat dimiliki oleh mereka dengan bakat terpilih. Dikatakan jika seseorang telah dipilih oleh tongkat tersebut, maka keberkahan dari tongkat itu akan dilimpahkan kepadanya, dan tongkat itu disebut Master Ken. Kembali ke ujian, setelah Mas dan Dot juga menyadari mereka berdua telah terpisah dari Finn, mereka pun bergegas untuk menemukan keberadaannya. Sedangkan Kron yang berada di kelompok yang berbeda hanya dapat mengkhawatirkan keadaan teman-temannya. Sementara itu, Finn yang telah mulai berjalan sambil memikirkan bagaimana cara untuk melindungi kristal miliknya, malah mendapat masalah yang tak terduga, di mana tepat di dekatnya ia melihat seseorang dari kelompok bintang tengah terluka akibat berhadapan dengan anggota kelompok kristal, yaitu Karapako Loyang. Di situ Finn benar-benar tidak menduga akan bertemu dengannya. Bahkan ia terlihat kaget melihat Karapako yang sama sekali tidak terluka, padahal telah tertancap pisau di bagian bahunya. Dan anehnya, ketika pisau tersebut kembali ditusukkan, malah lawannya yang merasa kesakitan. Dari kejadian itu, admin pun teringat dengan kemampuan Hidan yang dapat memindahkan rasa sakit kepada lawan menggunakan darah sebagai tumbalnya. Kemudian sembari memberikan rasa sakit kepada lawannya, Karapako berkata kalau sejak lahir kita bisa menentukan siapa orang yang berhak menang. Sebab bakat tidak disebarkan secara merata. Oleh karena itu kau harus menyayangi hidup dengan sepenuh hati. Begitulah kata Karapako sambil berharap lawannya yang lemah itu mengerti dengan apa yang ia ucapkan. Finn yang melihat kejadian itu benar-benar takut setengah mati. Di dalam hatinya Karapako benar-benar orang yang berbahaya seperti yang dikatakan oleh orang-orang. Jika ia tertangkap maka tamatlah riwayatnya. Awalnya Finn berpikir untuk lari secara diam-diam, namun melihat situasi yang tidak memungkinkan, ia pun memilih untuk diam dan bersembunyi saja sambil mencoba menghilangkan hawa keberadaannya dengan berpikir melebur menjadi tembok dan berharap agar keberadaannya tidak diketahui. Awalnya ia mengira cara tersebut telah berhasil, dan Karapako tidak mengetahui keberadaannya. Namun di saat ia telah merasa senang, tiba-tiba Karapako muncul di belakangnya sambil bertanya apa yang kau lakukan di sini. Finn pun begitu kaget setelah menyadarinya, apalagi ketika Karapako menunjukkan khodam miliknya yang menyerupai suster dengan sayap dan wajah yang menyeramkan, membuat Finn benar-benar ketakutan melihatnya. Bahkan di sini untuk memperjuangkan nyawanya, Finn berkata kalau ia rela menjeliti sepatu atau sela-sela dari kaki Karapako supaya nyawanya diampuni. Namun siapa sangka rupanya Karapako di sini mengenal Finn dan Finn begitu terkejut mengetahuinya. Namun kenalnya Karapako kepada Finn bukan karena kekuatannya, melainkan karena Finn adalah murid yang lemah.
Di situ Karpako berkata bagaimana bisa orang lemah seperti Finn ada di Aston, lalu kemudian dapat ikut ujian Pissionary. Ia mengira kalau itu semua karena ajakan dari si Rain Amos. Akan tetapi terlepas dari semua itu, ia tidak mengubah pandangannya kalau dirinya tidak puas terhadap sampah lemah seperti Finn. Menurutnya Finn tidak cocok berada di sini. Oleh karena itu, ia menyuruh Finn untuk menyerahkan kristalnya. Mendengar ancaman itu, Finn benar-benar takut setengah mati. Namun mengingat kristal tersebut adalah satu-satunya harapan Mas untuk menjadi seorang Pissionary, ia pun bertekad akan melindunginya. Akan tetapi sesaat setelah ia memasukkan kristal itu ke sakunya, tiba-tiba ia keluar darah dari perut dan mulutnya dalam jumlah yang sangat banyak. Finn tidak menyangka hal itu akan terjadi. Ia menduga ini akibat sihir yang digunakan oleh Karpako. Sementara itu Karpako yang melihat Finn tertunduk lemah dengan nada yang meremehkan kemudian berkata, "Padahal lemah tapi berlagak sok kuat." Lalu ia bertanya, "Apa yang kau lakukan tadi? Padahal sudah jelas perbedaan kekuatan kita. Lagian, sekuat apapun dirimu melindungi kristal tersebut pasti akan aku rebut." Karpako pun kemudian kembali mengancam Finn untuk segera menyerahkan kristalnya. Dan jika ia menolak, maka ia tidak akan segan membuat Finn sama seperti lawannya sebelumnya. Finn yang sangat takut hanya bisa terdiam mendengar ancaman tersebut. Bahkan tubuhnya pun sulit digerakkan karena saking takutnya untuk melawan Karpako. Scene kemudian berpindah menunjukkan Margaret yang tengah mencari mangsa. Berbeda dengan ujian sebelumnya, pada ujian ini ada 3 hal yang membuatnya tertarik. Pertama adalah Mas Bernadette, seorang murid yang tidak bisa menggunakan sihir. Yang kedua adalah Kron, si murid pindahan terbaik. Dan yang ketiga adalah Karpako, si murid tunggakan terbaik yang telah dipilih oleh tongkat sihir kuno sebagai anak jenius yang disebut Master Ken. Di situ Margaret mengira kalau Karpako adalah orang yang sepertinya yang tidak tertarik untuk menjadi seorang Pissionary. Namun ternyata ia salah. Dengan bakat dan kekuatannya seharusnya Karpako tidak salah untuk disebut orang jenius seakademi. Hanya saja ia masih belum cukup dewasa dan ibaratnya bagaikan buah yang masih mentah sehingga dapat dipoles kembali. 格者を目指すようなタイプじゃなかったはずだけど、まだ熟れてはいない青い果実。 Sementara itu Mas terus mencari keberadaan Finn sampai mengharuskan dirinya berlari untuk memastikan bahwa Finn baik-baik saja. Sedangkan Finn yang masih terjebak dengan Karpako terus mencari cara untuk bisa kabur dari sana. Ia kemudian mengeluarkan tongkatnya sambil merapalkan sebuah mantra yang membuat Karpako mengira Finn telah mengeluarkan sihirnya. Padahal itu semua hanyalah rencana darinya untuk bisa kabur dari sana. Walaupun pada awalnya ia sempat menjauh dari Karpako, namun tetap saja Karpako bisa mengejarnya. Dengan memberikan sedikit luka di kakinya membuat Finn tidak bisa kemana-mana. Di situ Karpako benar-benar sudah tidak bisa dipermainkan lagi. Ia mulai menyiksa Finn sambil mengancam agar memberikan kristal miliknya. なんだよあの魔法、ダメージが移るのか。弱虫だ僕でもまたみんなで来ようね。これだけは渡せない。できないくせに頑張ろうとするやつが。さあ渡せ。 Tusukan demi tusukan pun diterima oleh Finn. Namun sebanyak apapun luka yang ia terima tidak mengubah niat Finn untuk melindungi kristal tersebut. Sebab baginya Mas bukan hanya sekedar teman biasa, melainkan orang yang telah mengubah pandangan hidupnya. Lalu dengan sekuat tenaga yang tersisa, Finn mencoba melawan Karpako walaupun ia tahu ujung-ujungnya akan tetap kalah. Di situ semua orang mengira bahwa itu adalah akhir dari hidup Finn. Sebab jika Karpako telah melukai lehernya, otomatis leher Finn yang akan kena yang bisa mengancam nyawanya. Akan tetapi di detik-detik semua itu akan terjadi dengan cepat Mas datang untuk membantunya. その努力が無駄だと僕が分からせてやる。 Finn pun begitu terkejut melihat kedatangan Mas. Sedangkan Mas sangat berterima kasih kepada Finn karena berkat dirinya kristal tersebut masih tetap aman. Kembali kepada Mas dan Karpako, alih-alih memberikan luka kepada Karpako dengan serangan itu, sialnya justru kepala Mas lah yang harus berdarah sehingga membuatnya kebingungan apa yang sebenarnya terjadi. Karpako lalu menjelaskan itu karena dirinya yang tidak bisa merasakan rasa sakit. Namun berhubung Mas tidak tahu apa artinya itu dan juga tidak peduli, di sini Mas pun sekali lagi menghantam wajah Karpako dengan dengkulnya. Tapi lagi-lagi serangan itu malah menyakiti dirinya. Bahkan kaki Mas juga terluka akibat Karpako yang telah melukai kakinya sendiri. Karpako menjelaskan kalau tongkatnya ini adalah tongkat spesial yang dimana dapat menyerap semua rasa sakit yang ada di tubuhnya.
serta alasan dirinya tidak bisa terluka adalah berkat anugerah dari Master Ken yang selalu aktif sejak pertama kali tongkat ini memilih dia. Jadi itulah sebabnya sejak dia lahir ke dunia ini, dia belum pernah merasakan sakit. Mendengar hal itu, kepala sekolah sampai-sampai memberikan pujian kepada Karpako karena bakatnya yang telah diakui oleh Master Ken. Karpako berkata kalau dia sebenarnya ingin merasakan rasa sakit, namun sayangnya tidak ada orang yang dapat memberikan sensasi itu. Kemudian Karpako pun langsung menusukkan bahunya untuk memulai pertarungan dengan Mas. Sementara itu Mas sendiri tidak peduli mau itu serangan yang tidak bisa ia hindari sekalipun. Ia segera melancarkan serangan bertubi-tubi kepada Karpako, walaupun ia tahu rasa sakitnya akan kembali kepada dirinya. 跳ね返っている。カルバッチョが一方的。魔法界に13本しかない最古の杖。 Sementara Finn yang melihat pertarungan itu sontak merasa kalau situasi ini sangat buruk untuk Mas. Sebab jika serangannya selalu dipantulkan kembali kepadanya, maka itu sama saja artinya Karpako selalu dalam mode menyerang, hingga membuat pertarungan itu menjadi tidak adil. Karpako berkata, ini sungguh konyol, takdir seseorang ditentukan oleh kemampuan yang mereka dapat sejak lahir. Sementara kau ingin bertarung untuk menyangkal hal itu, tapi itu tidak ada gunanya. Sama seperti Finn, dia adalah pecundang selama SMP dan selalu hampir gagal, tidak seperti kakaknya. Dia seharusnya tidak berada di sini. Ini bukanlah tempat untuk orang lemah, apalagi melihat Finn yang tidak bisa melindungi satu kristal miliknya. Seseorang yang lemah seperti dirinya selalu butuh bantuan. Bagiku Finn itu sungguh memalukan. Mendengar hal itu membuat Finn langsung kena mental dan menundukkan wajahnya. Namun karena Mas tidak mau tinggal diam begitu saja saat melihat temannya direndahkan seperti itu, dengan wajah yang datar Mas pun kemudian menjawab, perkataanmu tadi ada benarnya juga, di mana jika kau memang tidak bisa melakukan sesuatu, terkadang berhenti adalah keputusan yang tepat. Pentingnya juga untuk mengevaluasi diri sendiri dan tahu di mana posisimu. Dari sudut pandangmu, usaha Finn mungkin hanyalah usaha yang sia-sia dan menjijikan. Tapi asal kau tahu, tidak peduli betapa takutnya dirinya, dia tetap teguh melawan musuh yang jauh lebih kuat. Jadi tidak ada yang boleh mengejek temanku karena hal itu. Setelah berkata seperti itu, Mas pun langsung mengangkat tinjunya untuk memberikan pukulan bertubi-tubi kepada Karpako. Hingga meskipun Karpako juga sadar bahwa tujuan Mas terus memukulnya adalah untuk melampaui regenerasinya. Namun sesaat dirinya mengatakan mana mungkin Mas berhasil melakukan itu. Betapa terkejutnya Karpako saat mengetahui tiba-tiba wajah patung dewinya mengalami retakan akibat tidak sanggup menahan dampak dari serangan Mas. Hingga di saat Karpako bergumam kalau dia tidak pernah menyangka patung dewi akan punya batas, di situ Mas langsung saja memukul Karpako dengan sekuat tenaganya sampai menghempaskan tubuhnya ke patung dewi. Kemudian ia berkata, tentu saja aku bisa menghancurkan kekuatan milikmu karena kekuatanku jutaan kali lebih kuat dari milikmu. Lalu dengan maksud mengejek Karpako, Mas kembali berkata selanjutnya, apakah kau bisa berdiri melawanku seperti Finn melawanmu? Di situ Karpako benar-benar bingung sekaligus senang. Ia bertanya, tubuh seperti apakah yang dimiliki oleh Mas ini? Ia tidak menyangka ada orang yang dapat meratakan patung dewi miliknya untuk pertama kali. Namun masalah masih belum selesai. Ketika patung dewi tersebut retak, rupanya ia malah menjadi lebih agresif akibat banyaknya serangan yang telah diterima. Terlihat kalau patung dewi itu sudah menjadi monster yang menyeramkan sekaligus menakutkan. Akan tetapi bagi Mas, mau sekuat apapun musuh yang ada di hadapannya, baginya dirinya jauh lebih kuat. Dapat dilihat ketika Mas mampu menghindari semua serangan suntikan dari patung dewi, kemudian menahan tusukan dari Karpako, tidak ada sedikit pun rasa sakit yang ia terima. Sementara Karpako terlihat senang karena ada seorang yang sepadan dengan dirinya. Lalu untuk mengimbangi semua serangan dari Karpako, terpaksa Mas mengeluarkan tongkat besinya. Di sini semua mengira Mas bakalan menggunakan tongkat tersebut seperti penyihir kebanyakan. Akan tetapi ia malah merubah tongkat tersebut menjadi pemukul tenis yang akan ia gunakan untuk menyerang patung dewi. Mereka semua tidak menyangka kalau Mas dapat mengubah bentuk besi yang super padat itu hanya dengan menggunakan tangan kosong. Kemudian setelah raket tenis terbentuk, Mas pun mulai memukulkannya ke arah patung dewi sambil menghindari jarum suntik yang mengarah kepada dirinya.
Para penonton pun begitu takjub melihat hal itu. Apalagi ketika Mas berhasil membuat retakan di sana, mereka semua berteriak tidak menyangka Mas mampu melakukannya. Serangan demi serangan pun terus diarahkan oleh Mas kepada patung tersebut, hingga membuat retakan di wajahnya terus membesar. Sampai pada akhirnya setelah melakukan serangan akhir, patung itu pun, seketika langsung hancur lebur. Karapako pun langsung terdiam seakan tidak percaya akan hal itu. Belum habis sampai di sana, berhubung Karapako ingin sekali merasakan rasa sakit, Mas pun bermaksud untuk membantunya, yaitu dengan ia memukul kepala Karapako hingga berdarah yang membuat Karapako langsung tepar setelah terkena pukulan tersebut. Setelah Karapako dikalahkan, Finn pun langsung meminta maaf kepada Mas, sementara Mas berterima kasih kepada Finn sebab jika bukan karena dirinya, mungkin mereka tidak akan bisa bersama. Ditambah dengan kebodohan dan kecerobohan yang ia buat pasti sangat merepotkan orang lain, terutama kepada Finn. Finn sangat bersyukur mereka berdua telah kembali bersama. Sedangkan Karapako setelah merasakan rasa sakit untuk pertama kalinya, ia pun mulai sadar kalau rasa sakit ini benar-benar tidak mengenakan. Setelah semua yang ia lakukan kepada Finn, ia pun bertanya-tanya bagaimana bisa Finn menahan rasa sakit itu demi melindungi orang lain. Sejak saat itu Karapako pun sadar kalau perbedaan kekuatan mereka sudah jelas, dan dirinya mengakui kalau dirinya benar-benar kalah mutlak terhadap Mas. Dan cerita pun selesai. Nah, itulah alur cerita dari anime Martial Magic and Mask season kedua episode keempatnya. Kira-kira bagaimanakah lanjutan ke depannya? Akankah ada pertarungan hebat menanti Mas? Baiklah, jika kalian penasaran, nantikan di video yang akan datang.